Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya udah malam, teman-teman. Saya jarang sekali melek malam, cuma karena ternyata saya tadi masih belum bisa tidur, karena tadi siang saya cukup lumayan lama tidur, mau saya paksakan juga belum bisa tidur. Dah, daripada saya nggak doing something yang nggak jelas, akhirnya saya coba bikin konten, teman-teman. Ya, mengeluarkan yang ada di kepala saja, banyak. Ya, pertama, saya evaluasi hari ini. Tadi itu apa yang saya lakukan, terus kurang lebih apa ya, saya ini kadang-kadang sekarang suka nonton-nonton video-video atau apa yang ya saya suka aja gitu, happy. Terus saya tadi tuh ngelihat sekilas, teman-teman, saya tadi entah dari TikTok apa gitu, ada orang yang katanya hipnoterapi gitu ya, hipnoterapi. Terus saya share aja ke si Onta Rizky, Besti, mulai sekarang hindari lagu galau. Jangan dengerin lagu galau diputar berkali-kali sampai dihayati, bisa berdampak atau terjadi di kehidupan nyata. Sugesti yang paling sederhana lewat lagu, tinggal tunggu kejadian aja di kehidupan nyata. Perhatikan artis-artis yang bawain lagu galau terjadi di kehidupan mereka, gak nyebutin merek gitu. Mulai sekarang, seleksi pilih lagu yang termasuk tontonan, cari lagu yang happy atau bahagia biar hidupmu berwarna terus. Dengar lagu galau boleh, tapi lagu luar yang gak tahu artinya. Saya nggak ngerti apakah memang ini the real, apakah ini memang apa ya, teman-teman. Dalam hipnoterapi itu juga benar-benar realitas nyata. Saya adalah seorang dokter dan hipnoterapi yang ngomong dokter ini. Tapi walau alam apakah ini benar. Tapi ini namanya Dokter Nabila. Nah, hal-hal kayak ini kan ya ada informasi. Kalau udah mulai paham ya minimal ya. Kalau emang kebaikan kenapa nggak kita ikuti. Dan memang tidak mudah karena cenderung saya sendiri sering banget ya dengerin lagu-lagu yang kadang-kadang yang bisa menyentuh jiwa ya. Kadang-kadang kayak gini mungkin galau, tapi sebenarnya saya nggak pengen kesana, cuma kadang-kadang merasakan terhayati. Nah, kalau terjadi seperti ini yang ngeri juga ya, teman-teman, sampai bisa menjadi nyata di kehidupan kita terjadi. Wow, ngeri. Jadi teman-teman, kalau yang saya tangkap sebenarnya semua adalah pola pikir ya, teman-teman. Kalau kita tidak bisa manage pikiran kita, bahkan saya juga nonton yang sekarang lagi viral gitu ya. Satunya apa? Itu yang asilole pedot ya gitu kan. Itu pembelajarannya adalah bukan masalah asilole dan pedotnya, tetapi kenapa kok penyebab orang-orang pun jadi ODGG kalau yang disebutkan itu ya, sebutan sekarang gitu ya. Ternyata ada dua faktor utama menjadi orang menjadi ODGG. Tadinya sehat walafiat kok bisa sampai terjadi ya kewarasannya kurang, bahkan loss gitu ya. Satu pertama adalah reasonnya yang saya tangkap dari Pak siapa tuh yang namanya praktisi seorang polisi yang mengurusi ODGG ini ya gitu, yang berusaha menyembuhkan segala macam. Pertama adalah perasaan percintaan. Terus kedua, masalah ekonomi. Nah ini teman-teman, sebenarnya kalau saya belajari gitu ya, saya coba renungkan, saya pelajari ajaran Islam gitu ya, secara Islam gitu, hidup sesulit apapun tidak akan jadi seperti itu. Moci percintaan segala macam, kita senang suka manusiawi. Tetapi pada saat menyentuh sampai terbawa seperti itu, yaitu sebenarnya dalam Islam itu nggak bisa seperti itu, nggak usah seperti itulah. Namanya jodoh segala macam udah diatur Tuhan ya, kita tinggal mensyukuri, menjalanin. Bukan berarti kita menghindari, tidak, tetapi kalau terlalu dalam cinta kita ke sesuatu, ya bisa jadi seperti itu. Pada saat tertinggal ya wes iso edan ora konangan gitu. Nah, menurut saya memang ini masalah bagaimana pola pikir gitu, teman-teman. Karena saya dulu pernah mengalami juga ya rada gendeng kayak gitu loh, teman-teman. Setelah saya renung-renungkan, saya ketemu orang, saya dikasih tahu, Mas, itu semua hanya emosi. Emotion. Bener sih. Karena emosi itu ada sedih, bahagia, terus nangis, happy, apa itulah, itu kan luapan emosi. Nah,
sebaik-baiknya adalah gimana kita mengaturnya. Benar, setelah saya rasakan sekarang saya udah berkeluarga, udah itu juga emosi kok gitu. Sebenarnya ya bisa aja dilewati dengan cara mudah. Nah, yang benar-benar kita tata cara berpikir kita, pemahaman kita. Kalau saya patokannya tuh ya, Islam, ajarannya Islam itu seperti apa, Al-Quran seperti apa, Rasulullah mengajarkan seperti apa. Kita mencintai, tapi pada saat diambil ya, suka, tidak suka, itu adalah haknya Allah, hak prerogatif, dan maka kita harus belajar ikhlas. Dan satu lagi di dalam buku yang kembali lagi saya angkat, buku Magnet Rezeki, di situ disebutkan apapun kondisinya, mau suka, mau tidak suka, mau buruk, mau kita lagi sedih, kita di situ diajarkan itu selalu mengucapkan ini adalah anugerah terbaik dari Allah. Mau kesedihan, keburukan itu kita harus menganggap sebagai anugerah. Di dalam buku itu ada benarnya juga. Artinya apa? Setiap kejadian itu pasti ada hikmah di baliknya. Dan sebaik-baik itu adalah kita harus selalu bersyukur. Makanya kita menganggap anugerah. Mau buruk, ini anugerah terbaik yang diberikan Allah. Supaya saya belajar lagi. Supaya saya kuat, supaya jadi better, bla bla bla. Intinya adalah gimana memasukkan energi positif ke selalu ke pikiran kita. Karena jujur teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, saya tuh mengalami loh. Bagaimana dalam hitungan detik, itu pola pikir itu bisa berubah-ubah. Yang tadi happy, sedih, galau, kacau, yang tadinya kita smile, tiba-tiba ada asupan dari luar yang mengganggu pikiran kita jadi mumet dasi. Dan itu kadang-kadang menghilangkannya sangat susah. Misalkan pagi-pagi ini kita baru melek gitu ya. Nawaitunya kan bikin seneng seharian. Tapi tiba-tiba ada mood booster negatif masuk. Ada orang marah-marah. Entah keluarga kita, entah anggota keluarga kita, entah anak kita, entah saudara kita. Mengeluarkan kata-kata negatif dan masuk cetar ke kepala. Seharian mood kita kacau, mood kita galau. Nah, bersyukur saya terus belajar teman-teman ya. Salah satu saya kalau dulu memang kacau gitu. Saya tuh udah sedih, galau, kata-kata masuk ke hati susah menghilangkan, gampang banget kena kata-kata negatif dan itu bisa berhari-hari bahkan berbulan bahkan tahunan nggak hilang-hilang. Bersyukur saya diberikan Allah pembelajaran dan saya bisa pelan-pelan kalau ada satu bisa meng-counter jeder gitu. Pokoknya negatif masuk, kita anggap positif, kita hajar dengan yang positif. Dan bersyukur, satu lagi saya menemukan cara, yaitu dengan cara olahraga, teman-teman. Pada saat mood kita negatif, itu seharian kita udah, baru melek, tiba-tiba udah denger orang teriak-teriak marah-marah gitu. Itu juga, gitu. Nah, salah satu cara, selain memang kita zikir, ibadah itu ya, yang saya temukan adalah dengan cara berolahraga. Saat ini dengan mengangkat beban saya, itu barbel gitu. Wah, itu keringetan, gerak, darahnya lancar, itu bisa los, bisa pikiran kita fresh kembali. Pokoknya lelah, capek, mumet, istirahat bentar, angkat beban gitu. Dan itu ternyata efektif kalau buat saya. Mungkin teman-teman nggak tahu apakah ini bisa efektif apa tidak, tapi dicoba saja teman-teman. Intinya kalau saya mengomentari tadi mengenai jangan laku galau ya mungkin kalau itu nggak bisa 100% kita hindari ya, tapi kalau teman-teman suka, tapi jangan sampai masuk ke hati, kolbu, terlalu diapain, terlalu diresapi, apalagi kalau teman-teman yang lagi galau, bener-bener diresapin, hati-hati. Mendingan lebih better, banyakin asupan positif, dan cara terbaik adalah lillah, pasrahkan ke Allah, mengadulah, memohonlah di sepertiga malam, benar-benar mengadu. Kalau menangislah di situ. Jangan cuma dipikirin, tapi pasrah, pasrah dan yakin. Bangkit, selalu jalan. Itu, insya Allah kita bisa menjalani setiap problem yang ada ini. Karena kita sebaik-baiknya adalah belajar gimana menjadi problem solver. Jangan sampai ada masalah, kita malah nggak bisa mengatasi, gila, rezi. Ojo sampai teman-teman, karena saya telah mengalami berbagai macam gelombang kehidupan, ternyata ya ujung-ujungnya lillah teman. Pasrah aja ke Allah, mau dikasih ujian, mau apa, pasrah aja. Insya Allah dengan pasrah itu pikiran kita jadi aman, nggak kacau. Tetapi kalau kita nggak bisa pasrah, apa yang